Ikannya kejar-kejaran sahabat-sahabat. Wah, luar biasa. Kita bisa melihatnya menjadi hiburan ya. Di sore hari datang kerja atau di malam hari kita duduk-duduk sambil melihat ikannya yang kejar-kejaran. Di situ menggambarkan bukit kelapa ya, pulau. Bukit kelapa di tengah-tengah danau. Luar biasa, dan ada ikannya di situ. Apalagi nanti ada yang kreatif orangnya ya, dibuat semacam miniatur ya, orang mancing di pinggir-pinggir ini. Wah, luar biasa sahabat. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di channel Nusantara, Bongla Nusantara channel ya. Di Bongla Nusantara channel kali ini saya sedikit berbagi tutorial, tapi secara naratif ya, secara narasi, bukan berupa praktek langsung ya. Soalnya ini tadi buatnya, prosesnya tadi, dan lupa tidak saya rekam. Ini soal buat bongla kelapa dengan media dengan dua media yakni tanah dan air. Sebelumnya sahabat-sahabatku, salah satu kelebihan dua media yakni media tanah atau air itu cocok untuk cocok bagi kita yang suka bepergian, jarang di rumah, sehingga bongla kita itu tidak butuh disiram setiap hari. Bagi yang tidak bepergian, suka tidak keluar dari rumah, juga bisa agar tidak menguras tenaga untuk nyiram bongla kita setiap saat. Jadi jarang ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kira-kira kuat. Kalau ini ya, ini baru belum ketahuan ya. Jadi caranya pakai pot yang buntu, tidak ada lubangnya ya. Kalau ini pot ada lubangnya, cuma saya kasih tanah lempung. Saya tutupi tanah lempung, nggak saya tutupi semen karena tidak sempat ya. Tanah lempung karena ada jenis tanah di sini, di Malang Selatan sini tanahnya itu keras ya. Kalau bisa nutup air, bisa menyumbat air. Jadi semacam semen gitu ya, keras banget. Dan ini buktinya dia tidak bocor ditutupi tanah lempung. Ya lebih baik pakai semen lah, atau dari awal sudah mesen buatnya pot yang buntu tanpa lubang di bawah. Nah seperti itu kan pot umum lubang. Nah tanpa sengaja dulu awalnya, karena memang jenis tanahnya lempung ya, tanah padat ya, yang ceket. Jadi secara alami dia tiba-tiba saya siram tidak asap, berarti lubangnya di bawah ketutupan. Ini tanpa sengaja kalau yang ini ya. Ini yang tanpa sengaja. Kalau ini sengaja karena di bawah lubangnya ada di pinggir sini, sehingga butuh saya tutup. Nah ini saya baru buat sahabat-sahabatku ya. Ini awalnya punya bonggolan mati ya. Ini bonggolannya nanti saya ikutkan ya di gambar ya, di videonya. Ini sisa bonggolan yang tumbuh dari batu dulu, tapi sayangnya mati sahabatku. Hidup lalu mati ya. Sudah hidup tapi mati. Akhirnya saya gantikan dengan bongla lain seperti ini. Nah karena bentuk medianya bagus kayak bukit, kayak bukit bebatuan ya, maka saya gunakan, saya tumpangi bongla lain ya. Ini saya tumpangi saja sehingga nanti terkesan dia tembus tanahnya, tembus sendiri akarnya ke media yang pot lama ini. Tembus selalu bisa ke semak-semak batunya ini ya, kan bagus secara alami. Ini awalnya pakai plastik polybag, tak tumpangin saja, ini sudah tembus. Ini sudah sebulan tak taruh di atasnya, sekarang sudah tembus ke bawah, lalu plastiknya saya ambil. Sekalian kemarin program akar ini ya. Nanti kalau ini jatuh, nanti akarnya yang kelihatan. Secara alami tak biarin, tak siram setiap. Kalau tak siram nanti jatuh-jatuh sendiri, atau ini ditumbuhi semak-semak kayak gini, bagus secara alami nanti. Jadi saya biarkan secara alami sahabat-sahabatku ya. Ini sudah mulai pecah daun ya. Nah ini kan penuh dulu tanahnya. Akhirnya saya punya ide, maka di samping-samping ini karena potnya lebar ya, saya membuang medianya karena karena motifnya bebatuan begini ya, kayak bukit. Akhirnya saya punya ide niru ini. Nah niru ini saya kurangi tanah di samping-sampingnya, karena ini penuh kan ya dulu ya, penuh.
bongkolan besar. Saya kurangi media ini, terus yang lubang, pot yang lubang saya tutupi dengan tanah lempung. Ini tanah jenis tanahnya Malang Selatan lempung ya, jadi kuat. Ini sudah kalau begini ini sudah kemarin ya, sudah 2-3 hari ya. Ini nggak asat, berarti kuat. Kemudian setiap hari dan tadi saya sempurnakan, saya kasih semak-semak, tumbuhan semak-semak kayak gini ya. Nah, biar terkesan alami, selanjutnya dia biar berkembang sendiri, nanti tumbuh-tumbuh dengan sendirinya. Karena tadi itu nggak ada tumbuhannya ya, nggak ada tumbuhannya sebelumnya, maka saya tanami sengaja seperti ini, tanami semak-semak. Nah, ini ngambil di yang lain, di tumbuhan yang lain kayak kan banyak ya kayak gini, diambilkan, terus jenis tumbuhan kayak gini lagi ini tadi. Nah, ini ya semak-semak. Nah, ini apa namanya? Ini kan juga dibuat hiasan, apa? Hiasan sama orang di rumah orang, apa namanya? Jenis apa ini sahabatku? Ini alami tumbuh sendiri dulu di sini. Karena ini memang dari pegunungan ya. Tanahnya dari pegunungan Malang Selatan, mungkin ada benih-benih itu lalu tumbuh di sini. Malah bagus gitu loh. Akhirnya tak kembangkan, yang lain tak taruh ini. Tak potongkan ini, tak ambilkan dari tadi, ini jadinya. Tak tanam di lubang batunya. Nanti semakin lama semakin berkembang dengan sendirinya, maka semakin tampak kealamiannya ini. Nanti semakin berkembang di sini banyak benih-benih, banyak-banyak. Ya seperti semacam ini. Jadi kesan alaminya nampak. Kalau ini kan belum, masih. Ini masih tidak ada tumbuhannya. Nanti tumbuh dengan yang lain ya, dari yang lain. Nah, ini tak tanami tadi. Ini gersang tadi ya. Gersang tak tanami. Semak-semak. Nah, ini tumbuh sendiri karena memang asalnya ya. Yang pinggir-pinggir tadi kan kosong. Kemarin tak buang ya tanahnya. Akhirnya bisa ditempati air. Sehingga menjadi 2 media sahabatku. Ini tanahnya penuh kemarin. Tak buang pinggir-pinggir gitu. Kenapa kok berkeliling? Karena kesannya ini bukit di tengah perairan, di tengah danau lah seperti itu. Dan bisa ditarui ikan nanti, ikan yang warna biar kelihatan. Ini masih airnya masih budak ya, masih belum bening ya, karena baru kemarin. Jadi baru kemarin. Kayak kalau kecuali kalau ini sudah lumutan, jadi terkesan bening, sehingga bisa dikasih ikan. Nah, itu ada ikannya sahabat. Nah, ini ada ikannya ya. Ada masuk ke gua sana ikannya, masuk ke dalam sana. Kalau bisa ikannya yang berwarna ya. Jadi terkesan alami banget ya. Nah, itu ikannya. Anak pinak, tapi ini ikannya hitam. Ikan jenis apa gitu. Yang bagus itu ikan jenis yang berwarna merah, kuning, saya nggak nampak. Nah, itu ikannya. Karena ini nggak niat, ini cuma tak taruh ikan. Nah, itu ya. Nah, ini beranak. Ikan-ikan di sungai itu ini belum saya belikan. Nanti kalau ini tak belikan, ikan yang berwarna biar nampak nanti. Ini kan nanti jadinya bening karena ini masih baru. Jadi keruh dari ini ya, dari tanahnya ini keruh. Apalagi baru saja juga saya perbaiki ini, saya sempurnakan sehingga tanahnya banyak yang bercampur air sehingga keruh. Nanti kalau sudah bening, makin hari makin mengalami sendiri, ini ada lumut-lumut nanti, maka semakin kealamiannya semakin nampak. Ini juga berkembang tumbuhannya, semak-semaknya. Luar biasa. Dan ditaruhi ikan. Jadi seperti ini jadinya. Malah ini nanti lebih bagus ya. Ini bisa lebih bagus nanti ini. Jadi ikannya kejar-kejaran sahabat-sahabatku. Wah, luar biasa. Kita bisa melihatnya menjadi hiburan ya. Di sore hari datang kerja atau di malam hari kita duduk-duduk sambil melihat ikannya yang kejar-kejaran. Di situ menggambarkan bukit kelapa ya, apa? Pulau. Bukit kelapa di tengah-tengah danau. Luar biasa dan ada ikannya di situ. Apalagi nanti ada yang kreatif orangnya ya, dibuat apa semacam miniatur ya, orang mancing di pinggir-pinggir ini. Wah, luar biasa sahabat-sahabatku. Nah, ini ya. Jadi caranya seperti itu buatnya. Ini alami karena memang alami. Kalau nggak alami enggak apa-apa. Yang jelas untuk mendukung membuat motif-motif apa ya, bukitnya begini lebih baik alami ya. Ya taruh aja lebih menonjol gitu, lebih tinggi gitu loh. Yang mendukung itu jenis tanah lempung. Ini lempung tanahnya karena ini dari Malang Selatan dulu bonggolannya. Jadi nggak runtuh. Kalau tanah gampang runtuh itu sulit untuk pakai 2 media begini. Tapi ya bisa gimana caranya seperti itu gitu ya. Jadi memang ini jenis tanah lempung dari Malang Selatan. Nah ini, jadi nggak gampang rontok ya. Apalagi ada semak-semak. Kalau ingin kuat tanahnya, kalau nggak ingin rontok, apalagi bukan jenis lempung, bukan jenis tanah yang bisa melekat, mudah melekat, maka ditanami
semak-semak. Jadi ini yang memperkuat, akar-akar semak-semak ini yang memperkuat tanahnya tidak jatuh. Wah, itu akar kelapanya, sahabatku. Nah, ini juga ya. Jadi karena memang kalau nanam bonggolan harus ikut tanahnya yang banyak. Untuk cara ingin hidup memindah bonggolan dari alam. Nah, ini semuanya ini. Jenis tanah lempung, sahabatku ya. Ini jenis tanah lempung yang kemarin yang saya kurangi ini. Nah, ini sisanya tanahnya yang di pinggir-pinggir saya kurangi ya. Jadi ceket. Apalagi kering itu seakan-akan kayak semen gitu ya. Sehingga air kalau menutupi lubang itu air nggak tembus. Beneran. Ini ya. Nah, ini lagi ini jenis tanah lempung. Ini bonggolannya. Nah, ini sudah lama hidup tapi belum berkembang ya. Ini jenis tanahnya tidak gampang rontok. Tapi ingat, kasih semak-semak, tumbuhan semak-semak untuk memperkuat tanahnya tidak rontok. Nah, jadi terkesan kayak bukit. Ini rencananya tak buat 2 media juga nanti. Itu kan lebih tuh ya. Potnya lebih. Dulu salah saya cari pot tapi sudah dimanfaatkan saja, malah dibuat 2 media nanti tempatnya air ya. Nah, ini tak kelilingi nanti. Tak kelilingi dengan air. Nah, ini sahabatku ya. Unik. Nah, ini sudah agak bening ya. Sudah agak bening ini. Jadi ini tambah unik. Ini belum ada tumbuhannya. Caranya ya tadi dikasih semak-semak gampang ya. Ini kalau nggak ada tumbuhannya maka ini gampang rontok. Nanti saya kasih, tadi lupa. Tapi ini nanti tumbuh ke bawah juga. Ini menular ke bawah nanti, merambat ke bawah. Contohnya begini sahabatku. Nah, ini ya langsung tak praktekkan ya. Nah, kita ambil semak-semak tumbuhan yang menjalar kecil yang di semak-semak ya. Ambil. Nah, ini ya. Ini ambil ya. Ini ambil. Terus kita taruh di sini. Nah, ya sekalian agak sedikit tutorialnya berupa praktek ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini kan kosong. Ini gini aja pakai tangan. Nah, langsung gini ya. Kenapa mudah? Karena jenis tanahnya lempung, jadi cekat. Gini aja cekat. Nah, ini ya. Nah, ini cekat. Kuat ini. Apalagi cuma tumbuhan kecil kayak gini ya. Nah, ini sahabatku. Nah, kan terkesan alam ya. Jadi demikian ya sahabat-sahabatku, sekilas tentang cara membuat, bagaimana kita membuat 2 media ya. Media di bonggolan kita sehingga terkesan apa ya, sehingga ada manfaat-manfaat tadi yang sudah saya jelaskan ini ya. Demikian, atau gini aja. Nah, ini nanti menggantung ya. Nah, gitu. Nah, kan jadi nanti ini ada di sini ya, tak tambahin lagi ya. Oke, tak ambilkan di ini seger. Saya memang suka motif alam ya, semak-semak. Makanya bonggolan saya mayoritas semak, ada tumbuh-tumbuhannya. Tidak pakai bersih apa batu, dikasih batu apa itu ya. Tapi ya memang tergantung kesukaan, tergantung selera seninya masing-masing. Kalau ada semak-semak itu memang lebih terkesan alami sahabatku. Nah, ini akarnya biar memperkuat melekatnya tanah ini sehingga tidak longsor ya. Nah, kan? Nah, sip. Oke. Nah, nanti berkembang dengan sendirinya, maka tambah nampak alaminya. Nanti ini banyak nanti ya. Gini kan aja. Oke. Masih. Oke. Nah, ini sahabat. Jadi tidak kosong, nanti ini lebih berkembang sendiri, nanti lebih alami lagi. Demikian apa yang bisa saya bagikan ya. Nah, ini ya.
Cara kelapanya bisa ditanam atau ditumpangkan di atasnya sehingga akarnya sekaligus membentuk akar ya. Biar kalau ditumpangkan di atas pakai plastik polybag ya. Nah, nanti enak seakan-akan alami tumbuh akarnya kelihatan di atas tapi tembus ke bawah gitu. Ya, sudah ya, terkesan alami. Oke, nanti beberapa hari lagi jadinya ini yang lebih terkesan alaminya, perkembangan secara alamiahnya sendiri nanti saya juga share ya. Ya, apa jadinya nanti kalau sudah rimbun ini semacam ini. Nah, ini sahabat-sahabatku ya. Oke. Jadi terkesan alami ya. Nah, wih, enak ini nanti kalau kering semaknya banyak, ada ikan di situ kecipak-kecipuk ya, berkerjaran. Yang menggambarkan miniatur bukit kelapa di tengah-tengah danau, luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabatku.